Episode 173. Pernikahan kontrak Sang CEO. Caroline hendak keluar dari kamar itu, ketika dia mendengar samar-samar isak tangisan. Caroline kembali dan mencari asal suara itu. Kemudian matanya tertuju pada lemari yang terkunci rapat. Tangan Caroline terulur hendak menyentuh gagang pintu lemari itu. Tetapi suara itu menghilang. Caroline memastikan pendengarannya lagi. Kemudian dia mencoba untuk membuka pintu lemari itu. Terkunci. Caroline merasa aneh. Kemudian dia menarik dengan kasar gagang pintu lemari. Caroline terus menarik dengan kasar pintu lemari itu. Hingga suara brak, 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 terdengar dengan nyaring berulang-ulang. Francisca yang berada di dalamnya menjadi ketakutan. Dia menangis dengan tangan yang menutupi mulutnya. Tempat persembunyian teraman yang dia miliki sekarang hampir ketahuan. Suara Francisca tercekat. Air mata gadis kecil itu berhamburan membasahi boneka yang dia peluk erat. Dalam ketakutannya dia teringat sosok ibu yang diceritakan Conrad. Dia ingin memiliki ibu yang seperti itu. Ibu yang menyayangi dan selalu memeluknya. Tapi saat ini, wanita yang bermata merah dan mengamuk itu adalah ibunya. Ibu yang bagaikan singa kelaparan, tega menyakiti anak kandungnya. Francisca menangis terisak. Dan Caroline mendengar isak tangis yang tertahan di sana. Caroline semakin mendobrak dengan keras, hingga pintu itu hampir terkuak. Francisca yang melihat bayangan Caroline, berteriak tertahan. Dia menjerit ketakutan. Caroline menyeringai penuh kemenangan. Caroline semakin garang menarik gagang pintu itu. Dan akhirnya pintu itu terbuka. Caroline menarik Francisca dengan kasar. "Ampun Mommy. Ampun," teriaknya histeris. "Berani-beraninya kau bersembunyi dariku. Anak nakal." Caroline melemparkan Francisca ke atas kasur. Tubuh kecil kurus itu terpelanting hampir membentur dinding. Tangan Caroline terayun hendak menamparkan Francisca. "Jangan. Jangan pukul dia," teriak Conrad. Conrad memutuskan keluar dari kamarnya ketika mendengar teriakan pilu Francisca. Dia tidak tahan mendengar teriakan pilu Francisca. Dan apa yang dia lihat saat ini, terlalu mengerikan bagi seorang anak kecil. Conrad tidak menyangka, wanita yang melahirkannya bisa tampak mengerikan seperti itu. "Diam di sana kau. Ini urusanku dengan dia," bentak Caroline. Caroline yang berada di bawah pengaruh alkohol, sudah tidak bisa lagi menyembunyikan warna aslinya di hadapan Conrad. Caroline menarik rambut Francisca, menghempaskannya dan mencengkeram bahu gadis kecil itu di atas kasur. Dia bersiap menamparkan bocah kecil itu. Conrad yang melihat hal itu segera meloncat ke arah Caroline. Dia mendorong punggung Caroline hingga wanita itu jatuh di sisi tempat tidur. Caroline mengerang. Keningnya terbentur lantai. Caroline yang marah tidak menghiraukan rasa sakit, dia bangun dan menerjang Conrad. Sekarang ia berganti mencengkeram bahu bocah itu. Caroline menamparkan Conrad. "Sudah aku bilang jangan ikut campur urusanku." Plak, plak. Conrad berteriak menahan sakit. Seumur hidup dia tidak pernah merasakan sakitnya dipukul. Bahkan Rachel pun tidak pernah menamparkan dirinya. Meskipun Rachel tidak pernah menyayangi dirinya, tetapi wanita itu juga tidak pernah main tangan. Francisca yang ketakutan, tidak tega melihat Conrad. Dia bergerak cepat mendekati ibunya dan menarik rambut Caroline agar wanita itu melepaskan Conrad. Dijambaknya rambut Caroline kuat-kuat. "Jangan Mommy," teriak Francisca. Dan kedua tangan kecil itu menarik rambut Caroline dengan sangat kuat. Saat itulah, rambut Caroline terlepas. Francisca jatuh terduduk dan memandang ketakutan rambut palsu Caroline di tangannya. Dia tidak mengerti kenapa rambut Caroline bisa terlepas. Caroline yang menyadari rambut palsunya lepas menjadi histeris. Dia berteriak sambil memegang kepalanya.
Rambut asli Caroline ternyata sangat pendek, hampir gundul menyerupai pria. Berikan rambutku. Berikan. Anak nakal, aku akan membuat kalian jera. Caroline merampas rambut palsunya dari tangan Francisca. Dia dengan panik memasang secara acak rambut itu di atas kepalanya. Saat Caroline sedang panik dengan rambut palsunya, Conrad segera berlari ke arah Francisca yang termangu ketakutan. Dia menarik tangan gadis kecil itu dan berlari keluar kamar. "Hei, jangan pergi kalian!" teriak Caroline yang baru saja selesai membenahi rambut palsunya dan masih miring. Caroline keluar dan mencari mereka di sepanjang lorong. Membuka setiap kamar dan lemari di lantai atas. Tetapi dia tidak dapat menemukan kedua anak itu. "Di mana kalian? Ayo keluar kemari. Kalian harus aku hukum. Kemari anak-anak nakal." Caroline kemudian menengok ke lantai bawah, dan dia melihat Lena membawa kedua anak itu pergi ke arah belakang. Caroline segera berlari mengejar. Dia berjalan dengan agak limbung karena mabuk. Caroline menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Dan saat itu dia tergelincir. Wanita itu jatuh bergulingan di tangga dengan keras dan tergeletak di lantai bawah. Darah mengalir dari kepala Caroline. Wanita itu pingsan. Lena yang mendekap anak-anak, menoleh ke arah Caroline. Dia menyaksikan wanita itu tergeletak di lantai. Conrad masih mendekap Francisca. Dia pun melihat darah yang mengalir dari kening Caroline. Dan Conrad ketakutan. Tangannya menutupi telinga Francisca dalam dekapannya. Lena dengan segera membawa kedua anak itu ke dapur. Dia kemudian menelponi ambulans. Setelah menghubungi ambulans, dia kembali mendekap kedua anak kecil itu. "Tenang. Semua baik-baik saja," ujarnya dengan gugup. Lena mengambil 2 gelas air putih dan memberikan kepada mereka. "Bibi, bisa tolong ambilkan tasku di atas?" pinta Conrad dengan memelas. Lena menatap Conrad bingung. Karena jika hendak ke lantai atas, maka dia harus melewati tubuh Caroline. Dan itu cukup mengerikan melihat wanita itu terkapar dengan bersimbah darah. "Tolong, aku harus menghubungi Daddy," pinta Conrad lagi. Lena akhirnya menyanggupi dia naik ke lantai atas dengan perlahan. Dengan ngeri dia melintasi tubuh Caroline. Mata itu terpejam seolah tidur. Lena tidak tahu, apakah wanita itu masih hidup ataukah sudah mati. "Kakak," panggil Francisca. "Iya," jawab Conrad. "Aku ingin punya momi seperti momimu. Momi yang menyayangiku. Momi yang memelukku," kata Francisca dengan terisak. "Iya, aku tahu," ujar Conrad dengan menepuk punggung gadis yang berusia 5 tahun itu. "Apakah Frances bisa memiliki momi seperti itu?" ucapnya lagi dengan sendu. "Aku akan membawamu kepadanya," janji Conrad. "Aku mau punya momi yang baik, kakak." Hiks. Lena turun dari lantai atas. Dan saat itu terdengar bunyi ambulans datang. Lena segera memberikan tas kepada Conrad dan bergegas menuju ke depan, untuk membukakan pintu. Ternyata mandor yang biasa menjaga tertidur dengan pulas. Bahkan tidak menyadari kedatangan ambulans. Saat mobil memasuki pagar, mandor itu terjaga dan memandang juru rawat dengan kebingungan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Para juru rawat itu segera memeriksa keadaan Caroline. Mereka membuat pertolongan pertama. Conrad saat itu sudah mengeluarkan handphone dan menghubungi Andrew. "Halo Conrad. Halo, kau di mana nak?" jawab Andrew segera. Daddy. Maafkan Conrad. Tolong jemput Conrad. Ada banyak darah di sini." Conrad akhirnya menangis ketika dia mendengar suara Andrew. Dia menumpahkan rasa takut dan leganya bersamaan saat Andrew menjawab teleponnya dengan khawatir. Conrad tahu sekarang, rumah ternyaman, keluarga terbaik yang sudah dia miliki tidak dapat tergantikan. "Tenangkan dirimu. Daddy akan menjemputmu segera," ujar Andrew. "Aku di Tuscany, Daddy." "Ya, aku tahu nak. Apakah Caroline bersamamu?"
Dia mabuk dan jatuh dari tangga. Daddy, aku mau pulang. Aku tidak mau di sini. Semua mengerikan di sini. Cepatlah kemari. Ishak pilu Conrad. Seberapapun dia mencoba bersikap dewasa di hadapan Franziska. Tetapi pada akhirnya, Conrad hanyalah seorang bocah. Dia masih memerlukan orang tuanya. Andrew yang merasa cemas mendengar tangisan Conrad, meminta supir untuk mempercepat laju kendaraan. Pesawat pribadi Andrew sudah tiba di Tuscany sekitar 2 jam yang lalu. Awalnya Andrew berniat untuk menghampiri Caroline esok hari. Namun, dia mengurungkan niatnya, karena hari sudah larut malam. Tetapi ternyata naluri seorang ayah juga bisa bekerja. Andrew yang merasa gelisah, akhirnya memutuskan untuk berangkat malam ini juga di kediaman Caroline. Saat di pertengahan jalan, Conrad menelpone. Andrew merasa lega, karena akhirnya Conrad mau menghubunginya. Sepanjang perjalanan dia berusaha menenangkan Conrad dengan tidak memutuskan sambungan telpone. Andrew tiba bersamaan dengan ambulans yang pergi membawa Caroline. Dia segera masuk ke dalam rumah dan mendapati anaknya sedang berpelukan dengan seorang bocah kecil. Melihat kedatangan Andrew, Conrad langsung berlari ke pelukan ayahnya. Daddy. Episode 174. Andrew segera masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Dia melihat tubuh Caroline yang dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Di sana juga hanya ada seorang mandor dan pelayan setengah tua. Melihat Andrew yang datang dengan 3 orang gagah di belakangnya, Lena dan mandor mundur ke belakang. "Ah, Anda siapa?" tanya Lena dengan terbata. Dia khawatir jika Andrew adalah salah seorang kerabat Caroline dan akan menuntut dirinya. Meskipun Lena tidak bersalah, tapi selalu hidup di bawah kukungan wanita yang senang mengancam, membuat dirinya sering ketakutan. "Aku ayah Conrad. Di mana dia?" tanya Andrew langsung. "Ah, di dalam," sahut Caroline dengan lega. Andrew langsung masuk ke dalam rumah. Melewati ruang tamu dan tangga yang masih memiliki noda darah. Andrew merasa sedih, jika anaknya harus melihat hal seperti ini. Suatu peristiwa yang ia khawatirkan akan membekas di masa kecil Conrad. "Di sini Tuan," ujar Lena menunjukkan ruang dapur. Belum sempat Andrew masuk ke dapur, Conrad sudah berlari menyongsong dirinya. Conrad meloncat dalam pelukan Andrew dan menangis di dada ayahnya. "Daddy. Hicks. Maafkan Conrad, Hua." Bocah itu menangis terseduh-seduh. Dia menumpahkan semua rasa takutnya dalam pelukan Andrew. Conrad merasa senang bertemu dengan Andrew. Meskipun dia tidak tahu, bagaimana pria itu bisa secepat itu menemukan dirinya. "Tenanglah. Daddy di sini. Kita pergi dari rumah ini ya," ujar Andrew sambil mengusap rambut Conrad yang masih terseduh. Di hadapannya Andrew yang tengah memeluk Conrad, melihat seorang bocah kecil yang tampak lusuh, dan sedang memeluk bonekanya yang kumal. Gadis kecil itu berdiri dengan memeluk kaki pelayan. Gadis itu memandang Andrew dengan tatapan penuh harap. Ada air mata menetes perlahan di sana. Saat Andrew memandang dirinya, dia menenggelamkan wajah kecilnya di rok panjang yang dikenakan pelayan di sampingnya. Andrew mengira jika gadis kecil itu adalah anak dari pelayan tersebut. Dia hanya tersenyum dan mengangguk pada mereka berdua, sementara tangan gagahnya masih memeluk Conrad dengan penuh cinta. "Ayo Conrad, kita pergi dari sini." Andrew menegakkan tubuh Conrad dan menyeka air mata anak itu. Kemudian dia menganggukkan kepalanya pada Lena dan gadis kecil itu. Andrew menggandeng Conrad pergi. Mereka melangkah bersama menuju keluar rumah. Conrad menggenggam tangan ayahnya, khawatir jika terlepas lagi. Sesaat dia melupakan keberadaan Franziska. Di depan pintu rumah, Conrad menoleh ke belakang dan dia melihat Franziska dan Lena yang berjalan mengikuti mereka. Franziska memandang Conrad dengan penuh harap. Conrad teringat perkataan gadis kecil itu, "Aku ingin memiliki momi seperti momimu."
Saat itu Conrad menghentikan langkahnya dan memandang Andrew. "Daddy, bolehkan aku meminta sesuatu padamu?" Tanyanya penuh harap. "Katakan nak," jawab Andrew penuh kasih sayang. Conrad memandang Francisca lagi. "Bisakah Daddy membawa Francisca bersama kita?" Tanyanya dengan memohon. Andrew menatap Conrad dan Francisca bergantian. "Dia tidak mengerti. Dia adikku, Dad. Dia anak dari Caroline," ujar Conrad tanpa mau menambahkan kata Mommy di depan nama Caroline. Andrew menatap gadis kecil itu dengan heran. Dia mengira jika gadis kumal itu adalah anak pelayan tersebut. Dia tidak menyangka penampilan Caroline yang glamor sangat berbanding terbalik dengan anaknya. "Dia anak Caroline?" tanya Andrew memastikan. "Iya Dad. Kasihan dirinya selalu hidup tersiksa. Aku berjanji akan memperkenalkannya pada Mommy Diana," ujar Conrad dengan memohon. "Tapi, apakah dia mau ikut dengan kita?" tanya Andrew lagi. Conrad tersenyum. Dia segera jalan menghampiri Francisca. "Kau maukan pergi denganku? Dia dediku. Kau maukan bertemu dengan momiku?" tanya Conrad dengan gembira. Francisca tersenyum, matanya yang selalu memancarkan ketakutan dan kesedihan, kali ini penuh harap. Francisca memandang pada Lena, meminta izin. Lena yang mengerti arti tatapan mata Francisca, dia mengangguk. Dia sadar, gadis ini tidak akan bahagia jika terus berada di sisi Caroline. Jikalau Caroline meninggal, Lena merasa jika dirinya tidak akan bisa memberikan kebahagiaan yang sama, apalagi di rumah dengan bayang-bayang Caroline. "Tuan, bisakah kau menjaganya? Anak ini mengalami banyak penderitaan. Saya hanya berharap, jika dia menemukan kebahagiaan di tempat yang baru," ujar Lena memohon. Andrew mengangguk. Conrad dengan gembira menarik tangan Francisca dan mereka masuk ke dalam mobil. "Aku akan membawa dia malam ini bersamaku. Dan kita lihat apa yang bisa aku lakukan lebih jauh untuknya," ujar Andrew pada Lena. "Aku berharap dia bisa lepas dari bayangan Nyonya Caroline, Tuan," ujar Lena dengan berlinang air mata. Andrew mengangguk. Dia pergi meninggalkan kediaman Caroline bersama dengan Raja. Sementara kedua pengawalnya tetap tinggal di rumah Caroline. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, hanya ada kesunyian. Conrad yang duduk di tengah bersandar pada bahu ayahnya. Sementara Francisca dengan boneka lusuhnya, sesekali melirik ke arah mereka. Frances hanya memiliki ingatan samar akan ayah kandungnya. Pria itu meninggal ketika usianya baru 3 tahun. Francisca hanya mengingat sosok Manuel sang ayah dari foto yang diberikan oleh Lena. Dia bahkan tidak tahu apakah ayahnya seorang yang baik atau buruk. Sesampainya di hotel, Andrew mengajak mereka untuk masuk ke kamar penthouse. Dan Andrew sudah meminta pada resepsionis untuk menyediakan pakaian tidur dan pakaian ganti untuk Francisca. Meskipun butik di hotel tersebut sudah tutup, dengan status Andrew sebagai penghuni penthouse, secepat kilat mereka mengusahakannya. Di dalam kamar pentosem Andrew menyediakan air hangat untuk kedua anaknya mandi. Dengan dibantu oleh Raja, Francisca bisa membiasakan diri dengan fasilitas di sana. Setelah mandi dan meminum susu hangat, Francisca naik ke atas kasur. Dia tidak dapat berhenti mengusapkan tangannya di atas spray kasur dan juga memencet-mencet bantal. Ini pertama kalinya dia merasakan semua hal ini. Spray yang eakus tanpa tambalan dan bantal biang empuk juga harus. Raja melihatnya dengan heran. Tapi dia tidak bertanya. Dengan mengecup kening Francisca, Raja mengucapkan selamat malam. Francisca tidak menjawab, hanya memandang Raja dengan persahabatan. Di luar kamar, tampak Andrew sudah duduk di ruang tamu menanti Raja. "Bagaimana? Anak itu sudah tidur?" tanyanya pada Raja. "Sudah Tuan Andrew. Aku kasihan melihat dirinya. Dia tampak pertama kali merasakan pakaian baru, spray yang halus dan tempat tidur yang nyaman," ujar Raja dengan prihatin.
Andrew mengangguk. Dia bisa melihat membayangkan perkataan raja. Lalu, apa yang Anda rencanakan dengan anak itu, Tuan? Kita tidak bisa begitu saja membawanya ke Miami. Aku mengerti. Oleh karena itu, kita akan tinggal beberapa hari di tempat ini. Kau pergilah besok melihat keadaan Caroline. Bawa pengasuh itu bersamamu. Kita lihat situasinya, bagaimana kita bisa menolong anak itu. Perintah Andrew pada raja. Baiklah Tuan, ujar raja.